Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Zaki Aryasa. Saya akan mempresentasikan hasil program yang saya buat, yaitu tentang menu warteg ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu include dan iostream. Include dan iostream itu untuk memanggil perintah input dan output ya. Yang barisan kedua, using namespace std. Apa itu using namespace std? Using namespace std itu digunakan untuk mendeklarasi pada compiler untuk menggunakan semua fungsi file seperti cin, cout, dan indl. Berikutnya ada string. String itu untuk menyimpan teks ya, menyimpan teks seperti yang kalian lihat di sebelah kanan. Ada sayur asem, ayam goreng, jengkol, sayur lodeh. Nah, oh iya, kenapa ini ada angka 4 di sini? Karena ini teksnya ada 4 itu ya. Ada 4 teks. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke void ya. Apa itu void? Void itu sejenis pengembalian fungsi. Nah, ada juga string, judul, cout. Ini untuk merapikan judulnya. Warung Pak Agus tuh. Warteg Pak Agus. INDL. Itu berarti itu ya. Seperti enter lah. Jadi ke bawah gitu. Oh iya, ini juga sama void pesan, cout, menu makan, INDL. Oh iya, ini ada for. Apa itu for? For itu salah satu bentuk fungsi perulangan yang digunakan untuk melaksanakan pernyataan berulang kali terhadap sejumlah angka. Nah, di sebelah for itu ada int. int itu tipe daftar yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif ya. Nih, sama dengan 0 titik koma. Ini i ya. I sama dengan 0 titik koma. I lebih kecil dari 4. Nah, ini maksud lebih kecil tuh apakah 4 ini lebih kecil dari 0? Enggak kan? Nah, langsung i++ cout. Ini sengaja saya kosongin. Nah, ini makan INDL sama ya ini. Nah, void menu ya, integer PR key harga 12.000, harga kedua 5.000, harga ketiga 3.000. Nah, sin, cout, INDL. Nah, ini nih ada lagi switch sama cache. Switch sama cache tuh untuk memeriksa ekspresi mana yang dimiliki oleh nilai ya. Nih, cout harga nilainya nih, harga 12.000. Oh ya, kenapa saya ini naruh di sini? Karena biar barisan pertama yang ini nih, yang switch yang barisan pertama ini, semua ini agar munculkan menu makanannya ya, Nah, ini juga sama, tapi ini untuk memunculkan minuman. Nah, ada munculkan nasi ya, pilihan nasi. Oh ya, ini kenapa harus dari 0, nggak dari 1 gitu?
Karena kan komputer tuh dari bahasa program tuh dimulainya dari 0, bukan dari 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun itunya ada 5 ya, 5 teks gitu ya. Mula-mulanya harus dari 0, harus dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk totalnya, total makan dan minumannya. Ini untuk grafikan totalnya. Harga pertama ditambah harga kedua ditambah harga ketiga. Oke. Nah, walaupun ini udah panjang gini ya, void gitu, string, cache, switch cache, terus judulnya yang di atas, kalau nggak dimasukin ke intinya, inti integer mainnya, itu nggak akan muncul. Jadi kalau nggak ada integer mainnya kayak gini nih, integer main. Karena integer main tuh ibaratnya otak dari semua ini, otaknya ya, intinya pokoknya. Terus ada char ya. Apa itu char? Char itu cuma mempresentasikan satu karakter saja, sedangkan char itu mempresentasikan satu karakter. Ini dua itu itu ya, sama kayak for pengulangan, tapi ada bedanya. Sedikit beda lah. Kalau belajar terus pasti tahu apa perbedaannya. Dimana harus pakai duels, dimana harus pakai for atau whiles gitu ya. Pasti ada perbedaannya. Fungsi dari sistem CLC ini untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Kan ini ada, apakah Anda ingin pesan lagi? Ya atau tidak? Duels. Nah, pilih kan, ini dipilih sama whiles. Pilih ya. Kalau sistem CLC juga ada di bawah juga nih. Jadi ada dua. Kalau ntar dipilih ya, itu akan balik ke atas lagi. Ke atas ke judul ini. Judul sama pemesanannya. Tapi kalau dipencet tidak, itu akan ada muncul ini. Terima kasih telah mampir dan silahkan datang kembali. Nah, berikut ini contohnya ya. Saya kasih contoh. Oke. Saya kita menunya kalau di warteg sih wajib ya, jengkol. Terus ST wajib. Nasinya nasi putih. Tuh 20.000. Misalnya nih, saya ingin pesan lagi. Ya. Kembali ke atas. Kita pesan lagi. Ayam goreng, es jeruk, sama nasi goreng. Udah ya. Saya pencet tidak. Terima kasih telah mampir dan silakan datang kembali. Itu hasilnya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Oh ya, kalau mau belajar itu bisa di GitHub ya. Mau belajar coding bisa di GitHub. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.